Oplos video biar cepat 4000 jam tayang. Fakta mengejutkan di baliknya. Kalau kamu lagi ngejar syarat monetisasi YouTube, pasti sering dengar tips kayak gini. Tonton video sendiri dari akun lain. Pakai IP beda, WiFi beda. Kombinasikan 3 video orang plus 1 video kamu. Dijamin view time naik drastis. Gabungin video-video lama jadi 1 video panjang. Nanti total durasinya nambah, view time juga ikut naik. Auto 4000 jam tayang. Oplos video trending, kompilasiin aja, nanti penonton nonton lebih lama. Masukin video kamu dikit-dikit aja di tengah-tengah. Tapi, apakah semua ini benar-benar bekerja di tahun 2025? Apakah aman, dan apakah bisa bikin channel kamu tumbuh jangka panjang? Pertama, strategi oplos, sama dengan jalan pintas berisiko tinggi. Riset konten, kebalikan dari strategi kamu. Banyak konten viral di TikTok dan Shorts akhir-akhir ini menawarkan template oplosan. Kompilasi TikTok lucu, potongan podcast viral, motivasi, atau video viral luar negeri. Kemudian ditempel 10-15 detik video channel sendiri. Bahkan dijual, template siap pakai lolos monetisasi YouTube. Contoh nyata, video dengan durasi 12 menit 11 menit potongan video orang lain, 1 menit video mereka sendiri. View tinggi tapi komentar penuh spam, tidak ada loyalitas penonton, dan CTR jeblok. Apa yang terjadi setelah monetisasi? RPM sangat rendah, hanya $0.0 lewat $5 pukul 0.10 per 1000 view. Tidak tahan lama, banyak yang kena demonetisasi saat audit ulang tahunan. Peringatan karena reset konten daur ulang tanpa nilai baru. Jadi, walaupun channel tersebut terlihat monetis, uang yang masuk bisa sangat kecil, atau bahkan di-stop sepenuhnya. Kedua, kebijakan resmi YouTube, tahun 2024 sampai tahun 2025, YouTube jelas menyatakan, kami tidak menerima konten yang didaur ulang dari video orang lain tanpa nilai tambah signifikan. Kami juga tidak menghitung jam tayang dari perilaku menonton buatan, termasuk dari pemilik channel sendiri, dari sumber. YouTube Reset Content Policy, YouTube Monetization Criteria, YouTube Health, 2025. Jam tayang tidak akan dihitung jika ditonton oleh pemilik channel sendiri, bahkan pakai device dan akun lain. Video terdiri dari konten milik orang lain tanpa perubahan signifikan. Jam tayang datang dari autoplay, tab background, atau non-manusia yang ketiga bahaya dari strategi nonton video sendiri. Ya udah deh, gue muterin sendiri aja. Pakai HP temen, pakai akun lain. Minimal nambah jam kan? Salah besar. Ini yang terjadi. Sistem YouTube mendeteksi pola IP, device ID, dan geolokasi. Jika terdeteksi tidak alami view tidak dihitung. Bahkan bisa memicu peninjauan ulang monetisasi. Contoh kasus, seorang kreator di forum YT mengaku muter playlist sendiri dari 3 device. Setelah monetisasi aktif, dalam 2 minggu dia kena demonetisasi permanen karena invalid traffic. Keempat, strategi yang bekerja untuk jangka panjang. Daripada oplos, ini pendekatan yang lebih kuat dan terbukti. 1. Buat video 5-8 menit orisinal. Edukasi, hiburan, reaction, atau storytelling dari sudut pandang unik. 2. Gunakan playlist dan end screen. Arahkan penonton ke video lain di channel, naikkan session time. 3. Bangun komunitas komentar. Tanggapi komentar. Libatkan penonton, sinyal engagement naik. 4. Fokus pada satu topik. Misalnya, tips YouTube, cerita motivasi, atau analisa tren. Algoritma lebih mudah mengenali siapa penonton idealmu. 5. Konsisten posting, evaluasi CTR dan retensi. YouTube Analytics adalah teman terbaikmu. Jalan cepat tidak sama dengan jalan selamat. YouTube bukan tempat akali sistem. Ia adalah platform untuk membangun komunitas jangka panjang, bukan hanya angka-angka sesaat. Jika kamu fokus pada penonton, bukan algoritma, maka algoritma justru akan bekerja untukmu. Jadi, berhenti ngejar jam tayang pakai cara curang. Bangun channelmu, pelan tapi pasti. Karena 4000 jam adalah hasil dari ketertarikan penonton, bukan durasi palsu. Jadi kesimpulan kita, oplos video biar cepat 4000 jam, setengah benar, tapi menyesatkan sebenarnya. Menggabungkan banyak durasi video memang secara teori bisa membuat total watch time bertambah. Misalnya,
Satu video berdurasi 10 menit dengan 1000 views potensi watch time sama dengan 10.000 menit. Bandingkan dengan satu video berdurasi 1 menit dengan 1000 views hanya 1000 menit. Tapi hanya berlaku jika penonton menonton video itu secara alami dan hingga selesai. Tapi yang sering disalahpahami, ambil aja video orang, upload, tempelin video kita, nanti auto tembus 4000 jam. Ini berisiko, bukan cuma soal etik, tapi juga melanggar kebijakan monetisasi konten duplikat, reset konten, dari kebijakan hak cipta YouTube. Penjelasan detail sesuai riset dan kebijakan resmi. 1. Reset konten sama dengan dilarang monetisasi. Konten yang hanya mendaur ulang konten orang lain tanpa menambahkan nilai baru yang signifikan tidak memenuhi syarat monetisasi. YouTube Health 2024. Contoh konten yang masuk kategori ini. Kompilasi TikTok tanpa komentar atau konteks. Potongan podcast atau TV show yang hanya dipotong dan ditempel. Rekaman ulang dari channel YouTube lain. Video motivasi suara AI tanpa perubahan substansi. YouTube punya sistem otomatis dan manual review yang bisa mendeteksi ini, apalagi saat pengajuan monetisasi. 2. Menonton video sendiri tidak dihitung jam tayang. Jam tayang yang diperoleh dari pemutaran oleh pemilik channel sendiri, termasuk dari perangkat atau akun berbeda, tidak akan dihitung dalam perhitungan monetisasi. YouTube Support. Bahkan YouTube memantau alamat IP, pola penayangan tidak manusiawi, playback simultan dari device yang sama. Hasil akhirnya, view tidak dihitung, bahkan bisa memicu peninjauan ulang monetisasi atau penangguhan AdSense karena invalid traffic. 3. Algoritma YouTube fokus ke retensi dan interaksi. Berdasarkan riset dari Creator Insider dan Google DeepMind tahun 2023 sampai tahun 2024. YouTube tidak mempromosikan video berdasarkan durasi atau jam tayang, tapi berdasarkan sinyal perilaku penonton. Sinyal utama algoritma, retention rate, berapa persen video ditonton hingga selesai. Click-through rate, CTR, dari thumbnail dan judul. Engagement, komentar, like, share. Session time, apakah penonton lanjut menonton video lain? Video oplosan cenderung retensi rendah, karena penonton cepat bosan. Komentar rendah atau spam. Tidak membangun komunitas sinyal, channel lemah. 4. Monetisasi yang bertahan sama dengan bangun channel sehat kreator sukses seperti Ali Abdaal, Matt D'Avella, atau Jikustik kelas rata-rata. Fokus pada nilai konten asli. Punya branding yang jelas. Rutin mengevaluasi performa melalui YouTube Studio. Strateginya, fokus topik niche penonton setia. Gunakan playlist perpanjang watch session. Jawab komentar tingkatkan sinyal komunitas. Kesimpulan, jangan kejar 4000 jam dengan akal-akalan. Karena, jam tayang oplosan dan penonton palsu sama dengan tidak valid. Konten duplikat sama dengan risiko demonetisasi. Algoritma pintar dan makin ketat. Channel yang dibangun dengan orisinalitas, interaksi, dan konsistensi lebih tahan lama dan punya potensi pendapatan yang jauh lebih besar. Closing statement untuk video kamu. Jadi, kalau ada yang bilang, upload aja biar cepat 4000 jam, itu setengah benar, tapi bisa menyesatkan. Di channel ini, kita nggak jual mimpi, tapi buka fakta. Jadi YouTuber bukan soal instan. Ini soal strategi, orisinalitas, dan dampak. Jangan kejar angka, kejar dampak. Jangan akali sistem. Bangun channel sehat, biar monetisasi kamu awet dan benar-benar berbuah. Kalau kamu suka konten yang realistis dan gak cuma janji manis, tekan subscribe. Di channel ini, kita pakai logika, bukan hype. Share video ini biar makin banyak orang belajar sebelum langsung percaya. Sampai jumpa di video debunking selanjutnya.